Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri yang bisa menyebabkan akhir sebuah hubungan. Ya, sekali lagi 8 hal yang bisa mengakhiri sebuah hubungan. Nah, ini tentunya sudah melalui pendekatan secara psikologis dan juga penelitian oleh para ahli. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, di sini kita akan pelajari poin penyebab akhir hubungan. Nah, yang pertama, ini para peneliti sepakat bahwa bisa jadi pernikahan muda ini mengawali atau bisa menyebabkan seseorang menjadi hubungannya tidak awet. Walaupun mungkin ini saya yakin ini tidak semua, ya, banyak pernikahan beda usia, ya, bisa jadi ini bertahan cukup lama. Namun memang kalau pernikahan dini atau pernikahan muda ini terjadi antara pasangan si pria dan wanita punya keseimbangan umur. Memang di sini mungkin juga tingkat egois dari masing-masing pribadi memang masih terlalu kuat. Ini memang secara logika masuk akal lah ya, ketika ini menjadi salah satu penyebab akhir dari sebuah hubungan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dengan alasan karena lamanya pernikahan lalu tidak memiliki keturunan. Ini juga menjadi pemicu akhir sebuah hubungan. Nah, ini juga makanya hal-hal tersebut memang perlu diperhatikan. Walaupun ini hanya sekedar prediksi, tapi persentasenya memang cukup lumayan ya, ketika itu menjadi penyebab akhir sebuah hubungan. Walaupun di sini persentasenya tidak dijelaskan secara detail, ya. Kemudian ini kembali ke penelitian yang ketiga. Ini juga ketika kita memiliki anak laki dan perempuan, di sini tingkat lamanya sebuah hubungan bisa diprediksi. Nah, ketika seseorang dalam hubungan ini memiliki anak laki-laki, ya, anak laki-laki mendasar kepada penelitian ini untuk resiko langgeng atau tidaknya sebuah hubungan ini mencapai 36%. Nah, sedangkan bagi yang memiliki anak perempuan ini mencapai 46%. Tapi persentase ini jangan dijadikan satu alasan buat Anda bahwa oh berarti keluarga saya tidak langgeng dong. Ini jangan. Ini di sini perlu kita garis bawahi bahwa rezeki, jodoh, maut itu adalah dalam aturan Tuhan, bukan dalam aturan sebuah prediksi, ya. Kemudian yang keempat adalah pria atau wanita yang memiliki kadar testosteron lebih tinggi atau mencapai 43%. Ini juga ada kemungkinan pasangan ini rawan dengan sebuah perselingkuhan. Nah, apapun itu artinya di sini bisa dianggap bahwa itu juga bisa menjadi pemicu sebuah perpisahan jalinan hubungan. Walaupun di sini tidak semua perselingkuhan berakhir dengan sebuah perceraian. Ini. Kemudian yang kelima adalah orang tua yang memiliki anak, ya, yang didiagnosa memiliki hipertensi. Ini adalah mengalami kemungkinan akhir dari sebuah hubungan dengan pasangan ini mencapai 22%. Sedangkan bagi orang tua yang memang anaknya tidak mengalami diagnosa tersebut dianggap akan aman. Tapi sekali lagi di sini jangan sampai terjadi adanya salah paham. Karena kembali lagi percayalah bahwa jodoh bukan aturan itu, tapi aturan Tuhan atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap percaya dan Anda jangan terbawa dengan kata-kata itu. Itu hanya sebagai pemahaman, masalah betul atau tidaknya itu kembali kepada sifat dari sebuah penelitian. Ini. Lalu kemudian yang keenam, ini kita dituntut sejauh mana kemampuan kita mengenal dan menerima kehadiran pasangan di tengah kehidupan kita.
Jadi kalau kita lebih bisa mengenal lebih dalam, lalu kemudian kita bisa menyikapi sikap-sikap pasangan yang menurut kita kurang pas, kita perlahan kita arahkan agar sependapat, ya. Namun ketidaksependapatan itu jadikanlah itu pelajaran buat kita semua, karena di balik perbedaan tentu ada hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita petik pelajaran yang sangat luar biasa untuk lebih memperbaiki kehidupan kita di masa yang akan datang atau ke depan. Ini. Kemudian yang ketujuh, ini sampai ke foto lah ya. Foto yang masa kecilnya banyak foto-foto tersenyum. Nah, ini diyakini bahwa orang yang berfoto di masa kecil banyak foto-foto tersenyum, diyakini bahwa mereka aman dalam kehidupan rumah tangganya. Ini hanya sebagai perbandingan antara sejauh mana sih sebetulnya pasangan yang aman dan tidak aman. Ini kembali kepada prediksi. Tapi prediksi tidak akan tepat 100%. Jadi percayalah bahwa jodoh Anda memang Allah yang menemukan dan Allah yang menyatukan, ya. Lalu kemudian yang kedelapan adalah ketika orang yang memiliki bayi lahir kemudian meninggal di usia 20 minggu. Ini diyakini menurut para peneliti resiko timbulnya tidak harmonisnya dalam hubungan ini mencapai 44%, ya. Jadi mungkin itu memang terjadi lebih dari satu kali dan akhirnya wajar ketika seseorang akhirnya beralih bahwa ingin mencari calon pasangan atau istri yang lebih bisa memberikan apa yang menjadi harapan. Dan ini adalah hal yang wajar dan saya juga mohon bahwa siapapun ketika mendapatkan hal-hal seperti itu pandailah menyikapi, jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan hal tersebut, ya. Ini. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah pernikahan beda warga negara. Nah, ini berdasar kepada beberapa penelitian bahwa 47-98% memang biasanya pernikahan tidak berumur panjang, ya. Namun kita tetap harus punya satu keyakinan yang pokok, keyakinan yang baku, yang untuk kita jadikan pegangan, ya, bahwa rezeki, jodoh, maut itu Allah yang ngatur, ya. Ini kan hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan saja, bahwa saya meyakini tidak semua penelitian itu 100% menjadi sebuah kenyataan. Nah, sahabat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.